channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas seputar ASI ya. Nah, dimana cara memberikan ASI eksklusif itu ada dua macam ya. Ada yang kita bisa langsung menyusukan langsung ke bayi kita, atau kita dengan sistem memompa atau memerah. Untuk memutuskan ya langkah atau pilihan mana yang para mama-mama ingin ambil ya, di sini saya akan menjabarkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama teman-teman, untuk kelebihan ketika kita langsung memberikan kepada baby kita ya. Jadi yang pertama adalah bisa menstimulasi otak bayi ya, karena itu meningkatkan yang namanya bonding time dengan buah hati kita. Dan yang kedua, juga ketika saat menyusui maka meningkatkan hormon oksitosin yang akan dilepaskan secara alami untuk meningkatkan emosional antara bayi kita dengan kita sendiri ya. Dan yang ketiga teman-teman, enaknya kita tidak perlu repot untuk mencuci botol atau mensterilkan botol ya. Jadi menurunkan resiko kalau misalnya bayi kita itu terinfeksi ya. Dan yang keempat adalah ASINya itu selalu baru ya teman-teman, jadi tidak terkontaminasi dengan udara luar. Nah, tapi nggak enaknya nih teman-teman kalau misalnya teman-teman direct ya. Jadi sewaktu-waktu misalnya pun tengah malam babynya lapar ya, berarti teman-teman harus begadang ya teman-teman ya. Jadi sih kesulitannya itu aja. Nah, namun biasanya ada beberapa cara menyusui yang teman-teman bisa pelajari ya, supaya teman-teman tidak terlalu capek ya ketika tengah malam harus terbangun dan memberikan ASI untuk buah hati kita. Nah, selain itu teman-teman, sekarang saya juga akan membahas untuk cara yang kedua, yaitu memberikan ASI dengan cara memompa ya. Apa sih kelebihannya ya? Yang pertama adalah waktunya lebih cepat teman-teman ya, karena otomatis bayinya itu sudah ada takarannya ya, jadi dia hisapnya tuh cepet banget. Yang kedua, mamanya jadi lebih fleksibel ya, jadi kita bisa kerja dan kita bisa minta tolong asisten rumah tangga kita atau baby sister untuk memberikan ASINya ya ketika kita lagi kerja. Dan yang ketiga, mengecilkan kemungkinan untuk terjadinya infeksi di bagian payudara. Karena apa? Karena tidak ada ASI yang menggenang di sini, sehingga tidak memicu untuk menumpuknya bakteri ya. Dan yang keempat, kita bisa menyetok ASI agar sewaktu-waktu apabila kita urgensi atau ada lembur bisa dipanaskan ya untuk diminum oleh baby kita. Dan yang kelima, kita bisa mengetahui betul-betul sebenarnya bayi kita itu setiap hari itu habis berapa cc sih, ini ya tuh kayak gitu. Nah, cuma kekurangan dari kita memberikan ASI perah ini teman-teman, kita itu harus menyediakan waktu ekstra untuk mencuci dan mensterilkan ya. Jadi harus agak repot ya. Yang kedua, butuh biaya lebih untuk keperluan membeli perlengkapan pompa, untuk tempat menyimpannya, terus habis itu untuk kantong ASINya, dan untuk biaya untuk mencucinya. Ini ya, sabunnya kan khusus ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, kita harus menghangatkan ASINya dulu sebelum diberikan ke baby kita ya. Jadi itu terkadang kalau misalnya kita tidak menghangatkan dengan cara yang tepat, biasanya ASINya tuh jadinya rusak teman-teman ya. Jadi itulah kelebihan plus minusnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, mau dikombinasi juga bisa ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan jadwalnya para mami-mami nih. Kalau dulu anak saya pertama, karena saya lagi kerja, jadi saya separuh-separuh teman-teman ya, harus diperah juga. Tapi kalau misalnya anak kedua saya, kebetulan saya full di rumah, jadi saya memilih untuk direct langsung ya. Jadi kayaknya anak ketiga, karena saya juga di rumah, kayaknya saya direct kok teman-teman ya. Jadi sekian dulu informasi dari saya teman-teman, semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.